Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bertemu lagi dalam Yesus Kuatku pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan kembali renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, dan kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kembali Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang urapi kami sehingga kami dapat mengerti akan arti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah melalui penyampaian renungan firman Tuhan pada hari ini, iman dan kepercayaan kami semakin kuat dan tetap teguh di dalam Engkau, dan kami tetap semakin setia di dalam mengikuti Engkau dan hidup dalam rancangan-Mu yang sempurna sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perenungan firman Tuhan pada hari ini bertemakan janji sederhana Allah. Terambil dari Matius 18 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ada begitu banyak janji-janji Allah di dalam Alkitab. Janji-janji Allah ini adalah untuk kita, anak-anaknya, orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan iring Tuhan dengan setia. Dan kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya. Tidak seperti kita manusia, seringkali kita ingkar janji dan tidak menepati apa yang sudah kita janjikan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, dengan jelas ayat di sini menyatakan bahwa Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Dan pada Allah juga tidak ada perubahan. Termasuk juga perubahan di dalam janji-janjinya. Dalam Yakobus 1 ayat 17, ayat ini pun dengan jelas menyatakan bahwa di dalam Allah tidak ada perubahan. Bahkan bayang-bayang perubahan pun tidak ada di dalam Allah kita. Dan ini juga berlaku bagi kita anak-anaknya, terutama dalam janji-janjinya kepada kita. Salah satu janji Allah kepada kita adalah penyertaan dan kehadirannya. Dalam Matius 28 ayat 20, ayat ini dengan jelas bahwa menegaskan bahwa Allah selalu beserta dengan kita untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga kehadiran Allah, sebagaimana tadi ayat pokok yang sudah kita baca, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka Allah ada di situ. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk hadirnya Allah dalam kehidupan kita tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Ambil contoh misalnya kita ingin mengundang seorang artis ataupun pejabat untuk hadir dalam suatu event ataupun acara, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti. Antara lain mungkin persyaratan keamanan, persyaratan akomodasi, persyaratan transportasi, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Tetapi syukur kepada Allah kita bahwa Dia mempunyai janji untuk hadir di tengah-tengah kita yang sederhana. Dari ayat pokok yang kita baca dikatakan bahwa bila 2 atau 3 orang saja berkumpul, maka Dia ada di situ. Perlu kita ketahui bersama di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh adanya. Karena Allah itu adalah roh adanya, maka kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang, waktu, ataupun jarak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang perlu kita pahami bersama. Dan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita itu jelas sekali di dalam Matius 18 ayat 20 tadi, bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku ada. Jadi tidak memerlukan persyaratan yang rumit, tetapi janji kehadiran Allah itu adalah janji yang sederhana.
2 atau 3 orang berkumpul, maka dia ada di tengah-tengah perkumpulan orang percaya tersebut. Tidak harus di ruangan yang mewah, tidak harus dalam jumlah yang besar, tetapi bila ada 2 atau 3 orang saja berkumpul, maka Roh Allah pun ada di situ. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengadakan mesbah keluarga atau persekutuan keluarga yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Tapi percayalah, Allah ada di situ. Karena janji kehadiran Allah adalah untuk kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang kekal, tapi juga Dia Allah yang Maha Hadir. Dan kehadirannya itu nyata bagi kita orang-orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau 2 atau 3 orang berkumpul, maka tentu ada tujuannya. Mungkin untuk mengambil suatu keputusan, mungkin juga untuk merencanakan sesuatu, atau juga untuk mendoakan seseorang. Dengan hadirnya Allah, maka ada Roh Allah yang akan membantu orang-orang percaya yang berkumpul tersebut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, untuk dapat juga mendapatkan jawaban-jawaban doa dari apa yang didoakan karena kehadiran Allah. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap melekat kepadanya, tetap mengikuti kebenaran firman-Nya, karena orang-orang yang percaya kepadanya pasti akan bisa merasakan kehadirannya. Dan kalau dia sudah hadir di tengah-tengah kita, maka kuasanya pun akan bisa kita rasakan. Dan kita pun bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam kehidupan kita ini. Jadi marilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita terus hidup berkenan kepadanya, sehingga kehadiran dan kuasanya kita rasakan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, melalui pemberitaan firman-Mu kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang selalu berjanji untuk ada di tengah-tengah kami, kumpulan orang-orang percaya yang berharap kepadamu. Janji-Mu tidaklah sukar untuk kami lakukan. Untuk mendapatkan janji itu hanya 2 atau 3 orang berkumpul, maka Engkau ada di situ. Terima kasih ya Tuhan untuk janji kehadiran-Mu dalam kehidupan kami ini. Dan kami percaya dan kami akan terus iring Engkau dengan setia, sehingga kehadiran-Mu terus kami rasakan dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.